Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cayaning Wulandari dengan NIM 0122510007 dari program studi S1 Keperawatan RPL tahun 2025. Saya di sini akan memaparkan hasil analisis saya pada mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tempat praktik saya. Saya melakukan praktik di RSUD Gunawan Mangunkusumo Ambarawa selama kurang lebih 3 bulan di ruang Bougainville bagian ruang persalinan. Selama praktik, saya banyak belajar tentang bagaimana falsafah dan teori keperawatan diterapkan secara nyata dalam pelayanan kepada pasien. Kedua, mengenai nilai atau falsafah keperawatan yang saya temukan di tempat praktik ada 2 nilai yang sangat kuat diterapkan di sana, yaitu yang pertama adalah nilai kemanusiaan. Di rumah sakit ini, setiap pasien dilayani dengan penuh empati dan kasih sayang, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, dan agama. Kepala ruangan selalu memberikan contoh dalam bersikap sopan dan menghargai pasien. Yang kedua adalah nilai profesionalisme. Setiap perawat diharuskan bekerja, disiplin, bertanggung jawab, dan mengikuti standar asuhan keperawatan. Untuk menjaga hal ini, pimpinan melakukan supervisi, rutin, dan evaluasi harian terhadap dokumentasi keperawatan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 konsep utama dalam paradigma keperawatan, yaitu yang pertama, manusia dipandang sebagai makhluk yang utuh, memiliki aspek fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Yang kedua, lingkungan, yaitu segala sesuatu yang mempengaruhi proses penyembuhan pasien, termasuk kebersihan dan kenyamanan ruangan perawatan. Kemudian yang ketiga, kesehatan dipahami sebagai keseimbangan antara kondisi fisik, mental, dan sosial. Dan yang keempat adalah keperawatan itu sendiri, yaitu tindakan profesional yang membantu pasien untuk mencapai kemandirian melalui peran sebagai pemberi asuhan, pendidik, dan advokat pasien. Kemudian terkait teori keperawatan yang diterapkan di tempat praktik saya, untuk grand teori yang paling menonjol adalah self-care defisit teori dari Dorothea Orem. Teori ini terlihat dari upaya perawat membantu pasien meningkatkan kemampuan merawat diri, terutama pasien pasca operasi. Untuk middle rank teori yang sering digunakan adalah interpersonal relations theory dari Hildegard Peplau yang menekankan pentingnya komunikasi terapeutik dalam membangun hubungan saling percaya antara perawat dan pasien. Dan untuk practical teori yang selalu digunakan adalah basic needs teori dari Virginia Henderson, yaitu membantu pasien memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, kebersihan diri, dan mobilisasi. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa penerapan nilai-nilai falsafah dan teori keperawatan di tempat praktik saya, yaitu di RSUD Gunawan Mangunkusumo Ambarawa di ruang bersalin, tidak hanya membentuk profesionalisme perawat, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup pasien. Semoga analisis ini dapat memberikan gambaran bahwa keperawatan bukan sekedar pekerjaan, tetapi panggilan hati untuk melayani dengan empati dan ilmu. Sekian paparan hasil analisis saya untuk mata kuliah Falsafah dan Teori Keperawatan. Sekian dan terima kasih.